Kita pengen cerita perbandingan servis antara satu buah hotel bintang 5 dengan satu buah BUMN. Oke? Begitu diperiksa satu lagi, gitu dicek satu lagi, ternyata memang ditemukan debunya luar biasa. Debunya banyak banget. Terpaksa saya nyari dulu dipakai HP. Dicari dulu di Google berapa nomor telepon dari hotel ini, terus saya bilangin, halo, saya dari kamar sekian. Harus ngotot sampai akhir saya harus bilang, saya mau ngomong sama MOD kamu, tolong disambungkan sekarang juga. Yang ini yang membuat kenapa servisnya akhirnya jadi begitu buruk. Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald dan Dani Artanti, dan kita lagi ada di Peska Es Krim Pesanggerahan, Jakarta Barat. Ya, ini adalah kedai es krim favorit kita. Ya. Karena di sini nih banyak es krim dicampur dengan alkohol. Nggak semua es krim ya pakai alkohol gitu loh. Tapi varian yang ada alkohol tuh favorit saya. Dan kebetulan Bu Reni juga hari ini ketemu varian yang ada alkoholnya. Coba jenis baru. Kita pengen cerita perbandingan servis antara satu buah hotel bintang 5 dengan satu buah BUMN. Oke? Dan kita pengen lihat mana servisnya lebih bagus gitu ya. Karena banyak orang menyangka bahwa aduh BUMN dibandingin sama hotel bintang 5 nggak fair banget. Nah, tapi mari kita lihat. Nggak fair gimana nih? Nah, jadi ini adalah pengalaman kami ketika mencoba bagaimana pelayanan di hotel bintang 5 dan pelayanan di satu buah BUMN tersebut gitu ya. Ini karena kalau nggak bagus saya sengaja nggak mau ngomong namanya, oke? Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan satu buah servis bagus atau enggak? Mari kita lihat kisahnya. Jadi kami mempunyai satu buah hotel langganan, hotel bintang 5 yang memang terkenal dengan masakan Indonesianya gitu ya di Jakarta Pusat. Dan di sana ketika kami makan, kami senang dengan makanannya, pelayanan restorannya bagus gitu ya. Nah, pengalaman ketika lagi menginap gitu ya, kita mencoba menginap. Jadi saya sebagai member di sana saya bilang bahwa saya pengen ngambil dong ini nginepnya gitu ya. Jadi ketika kita coba menginap di sana ada pengalaman yang menarik. Hotelnya ternyata fully book dan kita dikasih satu buah kita dikasih ruangan yang jauh ya. Jauh banget. Dan ini adalah katanya ada garden wing, oke? Jadi ini ternyata ketika masuk ke kamarnya, satu buah kamar besar, tapi kamar kuno. Sebelum masuk ke ruangan itu kan memang family besar sekali ya. Kamarnya juga ada beberapa. Cuman masalahnya adalah ketika masuk aja pintunya udah susah banget. Nah, ini menarik. Hotel bintang 5, tapi ketika mau masuk susah. Jadi kuncinya tuh bukan pakai kunci keycard biasa, tapi masih pakai kunci tradisional. Dan kalau hilang, dendanya cukup gede gitu ya. Berapa juta gitu kalau nggak salah saya gitu ya. Dan ketika kita mau masuk buka pintu nggak bisa-bisa, berkali-kali nggak bisa-bisa. Apalagi saya pakai kursi roda separuh mati. Pintunya didorong separuh mati. Ini gimana caranya orang mau pakai kursi roda tapi mau dorong buka pintu tuh ya susah banget. Tapi akhirnya bisa masuk. Dan ketika sudah masuk, kita ini agak kejutan. Kok kamarnya agak panas ya gitu ya. Padahal AC-nya ada 2. Ini kamar gede, ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya. Ya, kitchen juga ada gitu. Dan sebagai ini ya, maksudnya kebiasaan saya sekarang kan kalau begitu masuk ke ruangan tuh semua langsung semprot disinfektan. Nah pas sampai ke dapur tuh hampir terpelanting gitu karena nggak kelihatan ternyata ada air menggenang di situ. Nah lucu toh, hotel bintang 5 tapi dapurnya tergenang. Air banyak, genangan air tuh banyak banget gitu ya. Saya juga pakai walker hampir tergenang, hampir terpelanting juga gitu ya. Untung waktu itu pakai walker. Kalau misalnya saya pakai yang ini, pakai kruk yang ini, sudah pasti saya terbang. Nah kalau pakai walker kan kakinya 4 gitu, membantu banget gitu ya. Terus setelah itu kita mencoba untuk minta diperbaiki ya karena yes. AC-nya panas. Dan karena AC-nya panas, minta tolong diperbaiki. Nah itu nggak lama, tapi ketika mau diperbaiki mau nelfon dulu. Loh ini teleponnya kok mati? Lucu. Terpaksa saya nyari dulu dipakai HP. Dicari dulu di Google berapa nomor telepon dari hotel ini, terus saya bilangin, halo, saya dari kamar sekian. Jadi ketika akhirnya ada 2 tukang yang datang. Pertama tukang telepon, benerin telepon gitu ya. Yang kedua adalah tukang AC ya. Lalu tukang AC ketika meriksa dibilang, Pak, AC-nya sudah dingin. Tapi terasa kok panas. Karena di jamnya ada termometer. Saya ngecek ini memang suhunya memang panas gitu ya. Dia bilang,
Pak ini AC sudah benar, kita cek suhunya, ini angin yang keluar tuh 17 derajat Pak, ditunggu aja deh Pak, ditunggu aja. Ya sudah gitu ya, jadi kami nunggu lah ya. Nah, tapi tidak lama kemudian setelah kurang lebih 1 jam nunggu gitu, nggak dingin-dingin juga, akhirnya manggil lagi gitu. Dan akhirnya orangnya datang lagi, dia bilang, terus saya bilangin gitu ya, ini AC-nya kan ada 2, tadi yang diperiksa cuma 1 aja, kenapa nggak diperiksa sekaligus 1 lagi gitu loh. Nggak dua-duanya sekaligus. Begitu diperiksa 1 lagi gitu, dicek 1 lagi, ternyata memang ditemukan debunya luar biasa. Debunya banyak banget dan itu makanya dia jadi panas. Dan hari itu juga, dia malam itu juga dia coba ganti filter, dibersihkan, dan habis itu kita nunggu lagi. Iya, masih nunggu karena mereka bilang, nah ini butuh waktu sekitar 15-20 menit biasa lah ya, standar untuk bisa merasakan ini dingin. Ditunggu 1 jam lagi, gak dingin-dingin. Tetap panas juga. Dan Tapi itu sudah hampir tengah. ya sudah hampir tengah malam dan sudah putus asa gitu ya. Dan Udah pada akhirnya ketika mau istirahat ada satu buah masalah lagi nih. Masalahnya adalah dari malam itu tuh sudah ribut banget. Suara motor kenceng banget. Itu kayak itu di seluruh penjuru ruangan ya, mau dari kamar A, kamar B, dari dapur, dari living room, semuanya tuh kedengeran kenceng banget. Yes. Kayak seperti orang balapan motor gitu kan, dengan suara motor yang menderu-deru gitu kan. kita bingung, ini di Jakarta Pusat gitu ya, di kawasan yang kawasan kita elit. cari apakah ini tuh kedap atau enggak sih, jangan-jangan jendelanya tuh kebuka gitu. Coba semua jendela kita cek gitu, ternyata tuh sudah tertutup rapat. Sudah tertutup rapat dan begitu coba maksain buka jendelanya, jendela berdebu banget gitu ya. Dan banyak semut, waduh ini semut. Yes. Tapi ketahuan memang di sana memang lagi ribut banget gitu ya. Dan yang ini yang membuat kenapa servisnya akhirnya jadi begitu buruk. Karena begitu dikomplain mereka bilang, sebentar ya Pak ya, kita coba koordinasi dengan satpamnya. Nah, kita bingung, satpam mau ngapain gitu sama keributannya di jalan. Itu kan keributan di jalan, jadi satpam hotel kan pastinya tidak punya kewenangan dong. Betul. Dan lalu kita coba telepon, dia bilang, sebentar ya Pak, nunggu ya. Saya coba telepon lagi, tanya lagi, nggak masuk-masuk. Coba lagi nggak masuk-masuk. Sampai akhirnya berhasil masuk. Dan akhirnya saya bilangin bahwa ini gimana kok masih ribut. Nah, tapi dia tetap nggak mau tetap dia bilang, Pak tunggu dulu Pak, gitu bilangnya gitu ya. Dan sampai akhirnya saya terpaksa bilang bahwa saya mau ngomong sama MOD kamu, yaitu Manager on Duty. Dan ketika saya sudah bilang seperti itu pun mereka masih bilang bahwa, Pak tunggu dulu ya Pak ya, saya ngomong sama atasan dulu ya. Saya sampai harus ngotot, sampai akhir saya sampai harus bilang, saya mau ngomong sama MOD kamu, tolong disambungkan sekarang juga. Dan akhirnya setelah saya memaksa, akhirnya tersambung juga. Yang ternyata adalah atasan dia juga gitu loh. Saya kesel juga sebenarnya, kenapa kok sambungnya ke atasan dia lagi gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya terima gitu ya. Dan akhirnya atasannya ngomong, atasannya langsung kooperatif dan langsung mau pindahin kamar gitu ya. Tapi sudah tengah malam, sudah jam 1 malam gitu ya, dan sudah capek rasanya gitu ya. Dan kalau misalnya harus pindah kamar lagi, Bu Reni harus nyemprot-nyemprot lagi. Protokoler lagi kan, bongkar pasang barang, semprot-semprot ruangan, ya itu melelahkan terus terang ya. Karena saya nggak bisa bantu apa-apa, Bu Reni akhirnya bantu semua barang saya, beliau yang letakin pasta giginya, beliau yang bantuin saya semua, dan saya kasihan banget sama beliau. Dan akhirnya jam 1 malam itu kita putusin untuk udah kita check out. Dan mereka ya sudah begitu aja gitu ya. Saya sampai mengirimkan extensive listnya. Ini daftarnya, ini keluhan saya, ini keluhannya saya. Dan saya kirimin juga sama sales yang setiap hari nanganin saya, sama sales yang memang setiap hari berhubungan sama saya gitu ya. Dan uniknya tidak ada satu kata pun permintaan maaf. Apalagi solusi tidak ada, maaf aja tidak ada. Yang apalagi service recovery. Apalagi berbohon bahwa nanti bakal ada service recovery, betul tidak ada sama sekali. Dan pihak hotel juga, saya juga memberikan ini kopian segala macam listnya, ada puluhan gitu ya daftar komplainnya gitu ya, dan sekalian daftar bagusnya apa aja, saya tulis daftar bagusnya sama daftar komplainnya. Tapi tidak ada follow up, tidak ada feedback, tidak ada apa-apa sama sekali. Sudah sampai di situ gitu. Sampai di situ aja. Dan anehnya salesnya besok-besok malah masih berani jualan sama saya. Pak Ronald, ayo Pak lihat ini Pak, ayo Pak lihat ini Pak. Saya udah nggak mau ngomong lagi sama dia. Nope. Nah, kita bandingin dengan servis di sebuah BUMN. Oke? Nah, BUMN ini adalah PLN. Salah satu BUMN
depannya P, belakangnya N. 3 huruf. Nah ini kejadian di kantor ya, baru kemarin kejadian itu tuh listrik itu tiba-tiba tuh padam. Awalnya dia berkali-kali kayak turun listriknya, turun, nyala, mati nyala berkali-kali. Akhirnya dipikir kita listriknya habis gitu. Dan karena itu pulsa makanya kita isiin, tapi ternyata setelah diisiin tuh gagal terus dan ada tulisan tolong diperiksa. Akhirnya kita telepon kan, hubungin ke call center 123 dan responnya sangat bagus ya. Yes. Karena itu Jadi sudah itu telepon malam sekali. tengah malam pada saat malam Natal tanggal 24 Desember. Iya, kejadiannya tengah malam. Itu tuh ditelepon dan ternyata saya pikir juga oh besok atau lusa lah paling baru hubungin lagi, tapi mereka bilang enggak, kami 24 jam termasuk hari libur dan nggak ada setengah jam kemudian, bahkan mungkin cuma 15 menit itu mereka sudah ada yang telepon, mereka sudah ada yang WA juga ngasih panduan gimana nih harusnya diselesaikan. Luar biasa. Menarik sekali. Jadi PLN yang kita sangka susah, yang pelayanannya lama, yang pelayanannya pada saat hari libur bakal susah, ternyata malah jauh lebih bagus pelayanannya gitu ya. Karena PLN ini ternyata bisa dengan cepat langsung merespon, langsung tanya, itu jalannya ditutup nggak Pak? Pak, Bapak, Ibu bisa langsung dihubungi nggak malam ini? Nomor berapa yang bisa langsung kita hubungin? Bu, itu pulsanya bagaimana? Sudah hampir mati nggak listriknya? Dia langsung menunjukkan. Jadi PLN itu langsung menunjukkan concern kita, apakah listriknya sudah hampir mati? Kalau listriknya sudah hampir mati, berarti kita langsung ke konsep bahwa ini prioritas. Jadi pelayanannya bagus, simple, cepat dan luar biasa. Jadi Gitu. sebagai pelanggan tuh merasa tuh mereka ada terus gitu ya, anytime kita butuh. Dan yang menarik lagi tanggal berikutnya ya, berarti pas hari Natalnya itu ya, ketika masih belum berhasil mereka ngubungin terus sampai akhirnya mereka datang petugasnya dan menyatakan oh ternyata ini perlu ada yang diperbaiki nih listrik ini. Nah akhirnya mereka mau ganti meterannya gratis dan listriknya pun bahkan waktu itu di los ya. Jadi ini selama terjadi kerusakan listriknya di los dulu, nanti ketika sudah diperbaiki baru ini lagi jalan lagi. Dan itu pun hanya dalam waktu berapa ya, 2 hari ya. Yes. Dalam waktu 2 hari mereka datang dan sesuai janji ya, janji mereka memang janji 2 hari mereka perbaiki dan sudah beres. PLN yang kita sangka birokratis ternyata tidak birokratis gitu. Dengan sangat cepat, jam 1 malam mereka sudah langsung mencoba memberikan solusi. Besoknya ketika kita bilang, oh ini kodenya tidak bisa, kita lapor lagi call center, dia langsung oke Pak, kita kasih kode yang baru ya Pak ya. Pak langsung berhubungan sama petugasnya. Nah, kita langsung berhubungan sama petugasnya, langsung TikTok, kita langsung bisa teleponan, langsung WA. Petugasnya langsung bilang, Pak ini kodenya tidak bisa lagi, kodenya ada gambar tangan nih Pak. Kalau kayak gini instalasinya rusak. Pak sebentar Pak, langsung sore ini juga, tanggal 25 Desember mereka langsung datang. Tanggal 25 Desember loh. Mereka langsung datang, langsung ngecek, ini apa salahnya. Dan ketika mereka tahu bahwa listrik kita hampir mati, mereka langsung bilang, Pak ini listrik Bapak saya loskan dulu karena ini meterannya rusak Pak. Wah keren banget. Terus kita cemas, loh ini kalau diloskan gimana? Nanti ditangkap. Mereka bilang, enggak Pak, ini sudah saya buatkan suratnya. Sudah saya buatkan suratnya, sudah saya tanda tangan, jadi ada tandanya Pak. Ini memang kita yang kerjain Pak. Itu memang bagian dari servis dari PLN. Yes, dan mereka janji, Pak hari Senin kita langsung perbaiki. Bener aja, hari Senin langsung ditelepon. Iya. Jadi hari ini langsung ditelepon. Nggak lama kemudian datang, petugasnya sudah sampai. Petugasnya datang, langsung diperbaiki, langsung dia nanya, mana kode yang lama? Oh ini kode lama dibeli dengan nomor meter yang lama, nomornya beda. Dan mereka langsung mengatasi sehingga apa yang sudah kita beli sebelumnya bisa langsung mereka proses tanpa banyak isi formulir, tanpa apa, sama sekali nggak ada isi formulir, nggak ada apa, mereka semuanya yang langsung menangani. Dan itu nggak usah kerjasama, nggak usah perlu dari izin saya, mereka bekerja sama dengan penjaga kantor kita dan semuanya selesai dengan begitu cepatnya. Nah, jadi ini menarik gitu loh, bintang 5 atau bintang 5 di Jakarta dan PLN, sebuah BUMN. Sekarang kalau kita bandingin, apa sebenarnya yang membuat sebuah service bisa bagus? Oke, service gini, setiap usaha pasti ada masalahnya gitu. Di hotel pasti ada masalah, nggak mungkin ada hotel yang sempurna gitu ya. Pasti pernah ngecewain customernya. PLN juga pasti pernah ada yang mati, kerusakan, sudah pasti pernah. Tapi service bagus atau enggaknya itu justru diuji pada saat kita mengalami kesulitan tersebut. Yes, seberapa gampang. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kuncinya adalah seberapa gampang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika customer menghabiskan effort terlalu banyak, usaha harus terlalu banyak, harus nelfon, habis itu harus marah-marah, nunggu, kesal. Bayangin, saya nginep di hotel bintang 5, dan saya harus kabur tengah malam, jam 1 malam harus pergi dari hotel tersebut karena saking keselnya gitu ya, harus berantem dulu gitu ya. Dan mereka ngasih kamar bukan
bukan di-upgrade, bukan apa gitu, cuma ya kita coba kasih kamar yang lebih ujung ya Pak, di jam 1 malam, nggak ada service recovery, nggak ada apa-apa, nggak ada permintaan maaf. Nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Kita sudah terkena masalah, merasa nggak ada apa-apa, nggak ada permintaan maaf sama sekali gitu. Nah, tapi dibandingkan dengan PLN, wah luar biasa. PLN begitu kita kasih bahwa ini nggak bisa, mereka langsung hubungan, langsung TikTok, langsung menyelesaikan. Mereka bahkan langsung, Pak, pokoknya selama weekend ini dari tanggal 25 Desember sampai Senin kita loskan dulu, Bapak bisa pakai listrik sepuasnya deh. Intinya mereka berusaha menyelesaikan masalah secepatnya, ketika mereka belum bisa ngasih solusi akhirnya, dikasih solusi ini dulu gitu ya, sementara gitu ya. Dan customer itu merasa puas, merasa terbantu. Yes, dan saya senang dan saya juga bangga sama PLN gitu ya, karena kita pernah beberapa kali sharing buat PLN ya. Iya, betul. Yes. Betul. Jadi PLN Disjaya. PLN Disjaya juga PLN yang lain gitu, kita pernah beberapa kali sharing dan saya senang karena kebanyakan orang ketika memberikan training service, mereka memberikan training service untuk customer service dan itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Sebab customer service itu hanya level bawahnya ya, Betul. tidak membuat kebijakan-kebijakan service. Betul. Nah, Kurang ketika lebih. kita sharing gitu, saya pernah ngelatih di kementerian, dibilang Pak, Bapak ngelatih call centernya, dilatih benar-benar call centernya. Ya, itu bisa nggak? Ya bisa meningkatkan, tapi sedikit sekali, minuscule gitu ya. Tapi ketika ini dilatih, Pak, tolong dilatih ini para semua manajer kami, itu PLN Disjaya, jadi di Gambir kita ngelatihnya, wah itu luar biasa. Saya senang, karena di situ saya bisa ngomong tentang ini loh, yang menentukan service bagus atau enggak adalah seberapa besar effort kamu. Yang menentukan service atau bagus atau enggak adalah bagaimana kultur kamu, birokratis atau enggak. Kultur diubah dari yang birokratis menjadi jauh lebih cepat, itu hasilnya jauh lebih bagus. Dan ketika di situnya sudah diubah, kultur dari perusahaannya diubah, service-nya otomatis membagus sendiri. Tidak sesimpel itu bahwa ketika perusahaan bisa memberikan service yang baik ke customer, itu tuh ya udah karena customer service-nya bagus, enggak seperti itu. Bahkan sudah pasti pelayanan di dalam mereka antar karyawannya tuh sudah pasti bagus servisnya ya kan? Betul. Jadi service bagus bukan didatangkan dari melatih karyawan yang cantik atau misalnya latihan halo apa kabar, latihan grooming, enggak seperti itu. Karyawan Anda jelek pun enggak apa-apa. Yang penting bagaimana budaya di perusahaan Anda gitu. Ini mohon maaf misalnya karyawan giginya sering taringnya sampai ke sini gitu ya, matanya miring satu gitu ya. Tapi kalau orangnya ramah, orangnya cepat, orangnya baik, orangnya hopeful, servisnya bakal bagus. Tapi dari mana dia bisa mendatangkan seperti itu? Bagaimana servis seperti itu bisa terjadi? Itu hanya bisa terjadi kalau budaya perusahaannya bagus. Kalau seandainya manajernya dan bos-bosnya membantu dia untuk menyelesaikan masalah customer, yang itu yang seringkali tidak terjadi di perusahaan lain. Seringkali yang terjadi ketika si frontliner ini berhadapan sama customer yang ngamuk, dia nanti harus berhadapan lagi sama para manajernya, dengan para atasan-atasannya. Nah ini yang bikin dia capek, sehingga merasa bahwa udahlah nggak usah lah Pak, nggak usah sampai ke MOD saya deh Pak, nggak usah sampai ke bos saya deh Pak, sampai ke kami aja deh Pak. Nah itu yang benar-benar paling bikin susah gitu loh. Nah karena jadi kalau boleh kita simpulkan, seberapapun besar usaha kita yang mau usaha dari UMKM kecil yang baru satu karyawan atau sampai usaha besar BUMN, yang paling penting itu adalah bagaimana membangun budaya melayani dari atas ke bawah di dalam suatu internalnya perusahaan dulu, sehingga bisa menghasilkan servis yang bagus untuk customer gitu. Yes, jadi budayanya harus bagus dulu, bosnya harus mengerti bahwa ketika dia harus berhubungan dengan anak buahnya dan anak buahnya berhubungan dengan dia, harus segampang mungkin gitu ya. Tapi kalau bosnya merasa bahwa kamu ngelapor sama saya nggak bisa langsung-langsung gitu aja, harus ada prosedurnya. Nah, cilaka. Oke? Jadi hubungan antara anak buah ke bos harus gampang, anak buah ke bos, anak ke buah juga harus gampang. Baru terjadi service yang bagus. Dan semuanya kompak. Bagaimana caranya supaya frontliner ini bisa segampang mungkin melayani customer. Dari bosnya, manajer-manajernya, supervisornya, frontlinernya, semuanya kompak membantu bagaimana caranya supaya segampang-gampangnya. Jadi manajernya bilang sama anak buahnya, gimana caranya supaya kerja kamu lebih gampang? Bosnya si manajer bilang, gimana caranya supaya kamu lebih gampang? Bos besarnya bilang, gimana caranya kerja kamu supaya bisa lebih gampang? Jadi semua berusaha menggampangkan kerja yang di bawah gitu loh. Orang lain. Yes, jadi bukan malah prosedur, mau harus ngisi ini, kalau nggak begini kamu begini, nanti kamu kena hukum seperti ini. Oh nggak bisa, kamu main langsung aja. Apalagi kalau antar divisinya sendiri berantem di dalamnya Pak ya? Yes, kalau di antara divisinya juga ini, jadi semakin panjang birokrasi, semakin jelek servisnya, oke? Nah, kurang lebih sekian dulu, semoga kisah ini bisa membantu Anda menginspirasi. Meningkatkan servis di perusahaan kita. Yes, jadi baik Anda BUMN, Anda BUMD, ataupun ada perusahaan swasta, UMKM. Jadi bahkan nggak jaminan bahwa Anda hotel bintang 5 servisnya pasti bagus. Nggak, gitu ya. Nah, kali ini kita tahu bahwa di sini ternyata kuncinya.
Oke, semoga video ini bermanfaat dan nanti Anda kalau pengen belajar, Anda juga boleh belajar. Apa aja sih kata-kata yang boleh kita pakai untuk menghadapi customer, apa kata-kata yang nggak boleh. Nah, Anda nonton Ada video, di videonya, yes, ya? ada videonya, oke. Dan juga tahu nanti, apa service recovery ketika customer sudah ngamuk, bagaimana caranya supaya bisa Cara cepat menghadapinya mengatasinya, juga, oke. kalau nggak Anda nonton video-video ini karena menurut Ada saya berguna banyak, ya? banget. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi secepat-cepatnya. Dulu saya juga nangani bisnis hotel juga. Nah, di sini Anda bisa belajar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dahsyat buat Anda. Lagi pengen ngomong tentang kenapa sih ada orang gitu ya yang kadang-kadang sudah usaha keras, sudah usaha bangun jatuh untuk bisa sukses, rasanya dia sudah berdarah-darah, rasanya dia sudah mengeluarkan tumpah Usaha darah gitu ya. udah macam-macam Tapi usaha. kok rasanya sebentar bisa sukses, sebentar jatuh, sebentar sukses, sebentar jatuh. Jadi nggak konsisten gitu ya, Yes. naik turun. Orang-orang sukses itu ternyata adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang mengarahkan dia menuju sukses.